Hai, assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi YouTuber yang memiliki jambul Prambanan satu-satunya di dunia ini guys, dimana saya membawa Candi Prambanan itu kemana-mana guys. Astagfirullahaladzim, kalian yang kasih saya apa tuh ya namanya, chop seperti itu jambul Prambanannya Bang Rusdi, sampai saya ini terbawa-bawa ke Malaysia guys. Ya Allah ya Tuhan, kan itu promosi juga guys, promosi secara kreatif guys. Jadi di situ saya bisa memastikan yang menonton video ini akan terus ingat, wah Candi Prambanan itu kan promosi guys. Wah pasti selepas ini Candi Prambanan akan macet guys. Oke, dan saya juga salah seorang yang memang salah satu yang memang pernah datang ke Candi Prambanan. Keren banget candinya guys, ada vlognya, jadi nanti bisa nonton langsung ke Jogja. Oke, dan saya juga pergi ke Candi Prambanan, bukan Candi Borobudur, tapi nggak bisa naik guys. Semoga suatu hari nanti saya bisa datang ke sana lagi dan Magelang, dan saya bisa naik ke Candi Borobudur guys, amin. Tapi kalau di Candi Prambanan saya sudah masuk ke dalam, luar biasa banget guys. Oke, terima kasih yang hadir ke channel ini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Jangan pernah bosan untuk mendukung channel Rusdi dan memberikan video-video untuk menambahkan wawasan saya tentang Indonesia, ataupun Anda mau mendengar opini saya ataupun klarifikasi saya tentang apa yang berlaku di Malaysia guys. Karena saya memang menetap di Malaysia, jadi saya juga gaul dengan orang Malaysia. Saya tahu juga lah, walaupun tidak banyak, tapi saya tahu lah apa hal yang bisa saya katakan ini salah, ini betul, begitu. Oke, jadi supaya kita tidak tersalah faham begitu. Dan saya Rusdi mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai buat Anda yang sedang menonton, teman saya di Indonesia atau di mana Anda berada. Semoga kita fokuskan perdamaian. Tidak mau ada hujat menghujat, merendahkan negara orang lain, merendahkan pemimpin orang lain, mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan hati orang lain. Channel Rusdi bukan ke situ guys. Kita fokus kepada yang baik-baik guys. Walaupun saya mereaksi video yang agak panas, tapi kalau itu benar terjadi di Malaysia, saya sebagai rakyat Malaysia harus menerima dengan hati yang terbuka tanpa tidak rasa tersinggung. Kalau bagus untuk masa depan Malaysia dan saya harus terima, dan saya harus belajar, dan saya harus perbaiki. Oke? Kalau benar, walaupun itu sakit guys. Oke, jadi itu bagusnya harus mengakui apa yang salah, jangan menyembunyikan hal yang salah. Karena dalam dunia teknologi sekarang tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Pasti cepat atau lambat pasti akan ditemukan juga. Jadi nggak usah lagi lah sok-sok suci begitu. Oke, jadi kita jujur aja, perbaiki apa yang perlu, dan teruskan apa yang bagus. Jadi apa yang bagusnya buat masa ini antara netizen Malaysia dan juga Indonesia itu adalah fokuskan bagaimana kita sentiasa saling menyayangi, saling kolaborasi, saling mendoakan menuju surga Allah SWT guys. Dekat-dekat Ramadan nih guys, jadi kita harus lebih banyak beristighfar pada Allah SWT. Oke, di video kali ini saya sering mendengar guys, saya kan sering nih membahaskan tentang bahasa Indonesia Malaysia, dan ramai yang minta saya react. Dan nama yang sering saya baca itu adalah salah satunya Profesor Awang guys. Ada apa guys? Kenapa tuh? Saya sebenarnya belum pernah dengar videonya, dan ini pertama kali dan baru saya ketemu videonya. Jadi saya mau dengar sendiri, kenapa nama Profesor Awang ini begitu populer di hati warga negara Indonesia. Saya jadi penasaran guys, dia kata apa nih kepada Indonesia. Jadi ayo kita sama-sama lihat seperti apa. Dan kiraan 3, 2, 1, jom. Alam Melayu, bahasa Melayu puncak dunia. Ini daripada channel apa ya? Republika ya? Mungkin inilah peristiwa bersejarah yang ditunggu-tunggu segenap insan di alam Melayu atau dunia Melayu yang maha luas, maha hebat. Yaitu pidato Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bahasa Melayu. Boleh dibilang beliau adalah bos alam Melayu, karena negara Malaysia paling gencar mempromosikan dunia Melayu. Sebelum mendengar pidato bos alam Melayu, kita simak dulu penjelasan seorang profesor di negeri Ujung Medini. Beliau adalah tulang punggung urusan bahasa dan tamadun Melayu. Oke.
alam Melayu memang amat luas. Oke, ayo kita Bahasa Melayu di alam ini katanya digunakan secara aktif oleh 300 juta penutur. Berikut ini penjelasannya. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua bernaung di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Jadi artinya konsep Melayu sekarang ini harus diangkat begitu rupa supaya Melayu itu dilihat sebagai bangsa besar. Maka itu saya suka menggunakan istilah Melayu Mahawangsa, iaitu Melayu bangsa besar. Ini yang diperdebatkan oleh rakyat Indonesia. Bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Selanjutnya, berikut pendapat Profesor Malaysia yang lain soal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Oh, ada profesor gitu. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Wah. So, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, jadi dipertuturkan di 300 juta penutur. 300 juta penutur. 300 juta penutur. Saya mau respon apa ini, guys? Saya jadi merinding, guys. Oke. Saya pernah mendengar video ya. Pernah mendengar, bahkan video itu ada di channel ini. Naratornya bilang, akar bahasa Indonesia itu memang daripada bahasa Melayu. Oke, tapi seiring berjalannya waktu, dan satu lagi, kan Indonesia itu ada Sumpah Pemuda, ada Undang-Undang Dasar ya begitu, dimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di Indonesia, sebagai satu lagi bahasa pemersatu di semua suku di Indonesia. Jadi orang tuh cuma mengenal bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu itu, suku Melayu itu adalah salah satu etnik yang ada di Indonesia. Itu yang saya paham ya. Sebab setiap negara itu kan beda-beda nih, beda-beda konsepnya, undang-undangnya berbeda-beda nih. Tapi apa yang diperkatakan oleh profesor ini adalah dia mengatakan suku Jawa, Sunda, Madura, Bagai semua itu adalah alam Melayu. Sehingga kan penuturnya 300 juta. Jadi saya juga sebenarnya mau apa ya namanya? Mau pertanyakan juga ya. Suku Melayu kan bahasanya seperti sekarang yang kita cakap nih, itu mungkin kita boleh katakan Melayu ya. Tapi kan di bawah Melayu itu kan ada dialek-dialeknya lagi, seperti bahasa sendiri itu macam Jawa. Adakah itu dianggap juga Melayu juga? Karena kan itu perbedaannya tuh, bahasanya itu kan beda banget, guys. Kecuali kalau dia memang menggunakan cuma Melayu aja bahasanya, tapi kalau ada lagi di bawahnya lagi suku-suku itu kan agak ada lain lagi dia punya ceritanya gitu. Jadi coba itulah ada saya melihat satu video daripada apa ya namanya profesor daripada Sarawak ya, kan dia suku Iban nih, adakah dia juga dianggap Melayu? Jadi itu yang berlaku konflik. Bahkan orang Malaysia sendiri pun bingung, guys. Adakah mereka itu Melayu sedangkan dia itu suku Iban ataupun Kadazan ataupun dusun di Malaysia, di Indonesia, di Malaysia, Sabah Sarawak. Jadi itu yang berlaku, mungkin itu yang kurang diterima oleh orang Indonesia apabila dimelayukan seluruh Nusantara, seluruh Indonesia itu. Itu yang berlaku lah. Saya kira tahu, saya tidak mau. Saya cuma mendengar, guys. Saya tidak mau bahas lebih banyak lagi, takut saya dihujat habis-habisan oleh orang Malaysia dan juga orang Indonesia, guys. Apa yang pasti, inilah alasan utama kenapa Profesor Awang begitu terkenal di Indonesia, guys. Yang paling sentapnya, yang paling bikin terkesima itu adalah bahasa Indonesia itu nggak ada, guys. Astagfirullahaladzim, saya pun kurang tahu mau bilang apa nih, guys. Sedangkan bahasa Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, guys, Sumpah Pemuda. Jadi kita lanjut.
Karena dituturkan oleh 300 juta orang, tentu pidato Perdana Menteri Malaysia di PBB yang menggunakan bahasa Melayu mungkin akan mengguncang alam Melayu, bahkan mungkin menggemparkan dunia. Marilah kita simak. Ini pidato PM Malaysia di PBB. Malaysia menyambut baik tema yang dipilih bagi Perhimpunan Agung PBB pada tahun ini, iaitu suatu detik perubahan, penyelesaian transformatif kepada cabaran bersalin kait. Kami percaya tema ini amatlah bersesuaian dengan situasi yang sedang kita lalui bersama. Tuan Presiden, Ini bahasa Melayu ya. apabila kita mendengar komitmen yang tinggi serta ikrar untuk bekerjasama pada Perhimpunan Agung lepas, ia memberikan harapan kepada dunia. Banyak kenyataan telah dikeluarkan dan memberi harapan termasuk pada saya bahawa semangat sebuah keluarga dunia berupaya mengenepikan perbezaan yang wujud dalam kalangan kita. Komitmen itu membolehkan kita bangkit semula daripada pandemik serta mengharungi cabaran-cabaran yang kita hadapi secara bersama. Namun semangat yang optimis ini kian pudar. Saya bimbang melihat cabaran yang masih tidak dapat ditangani dan malahan Cabaran. semakin Tantangan kalau di Indonesia. Ini bahasa Melayu di Malaysia. Sayang sekali, ternyata di luar dugaan, pidato Perdana Menteri Malaysia kurang mengguncang alam Melayu, apalagi dunia. Ini terlihat dari kanal resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke. Kanal itu kami intip sehari setelah peristiwa. Pidato Perdana Menteri Malaysia ditonton sekitar 11.000 kali, lebih kecil dibanding pidato Perdana Menteri Bangladesh dan Samoa. Mungkin, jumlah penonton akan bertambah di kemudian hari. Tapi untuk jenis konten yang tidak viral seperti ini, penambahannya tidak banyak. Ini ukurannya ya, ukurannya mengikut bahasa Melayu gitu. Di kanal media dari Malaysia pun, tidak terlalu besar penontonnya. Yang tertinggi adalah berita di harian Metro, yang ditonton sekitar 46.000 kali. Berikutnya adalah konten di Astro Awani, yang ditonton 8,5 ribu kali, disusul Malaysia Gazette TV sebanyak 5,5 ribu kali. Sejauh ini 3 konten media itulah yang paling tinggi di YouTube. Oke. Di penilaian di YouTube ya guys. Mau lihat penontonnya paling banyak bahasa Melayu Lalu, ataupun bahasa bagaimana Indonesia? halnya dengan bahasa Indonesia? Oke, ini bahasa Indonesia. Marilah kita lihat dulu pidato Presiden Jokowi di PBB 2 tahun lalu. PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. PBB bukanlah sekedar sebuah gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Indonesia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap PBB dan kedua, kolektif global leadership harus diperkuat. Kita paham bahwa dalam hubungan antar negara, dalam hubungan internasional, setiap negara selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Namun, jangan lupa, kita semua memiliki tanggung jawab untuk kontribusi menjadi bagian dari solusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. Ternyata di kanal resmi PBB, jumlah penonton pidato Jokowi lumayan besar. Lumayan besar. Begitu pula pidato beliau pada tahun lalu. Lumayan, ditonton ratusan ribu kali. Nah, kini kita lihat juga di kanal media di Indonesia.
Walaupun bahasa Indonesia dianggap tidak ada oleh Profesor Melayu Malaysia, rupanya penontonnya banyak sekali. Bahkan tembus di atas 1 juta. Memang, ini peristiwa lampau. Tapi sekali lagi, jenis konten seperti ini, penontonnya tak bertambah banyak seiring bertambahnya waktu. Begitulah guys pidato berbahasa Indonesia dan Melayu di PBB. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, cantik. Oke guys, saya tidak mau membahaskan tentang berapa jumlah penonton bahasa Melayu dan berapa jumlah penonton bahasa Indonesia, karena jumlah penduduknya juga berbeda ya. Karena Indonesia semestinya jumlah penduduknya makin ramai, banyak berbanding dengan Malaysia cuma 30 juta. Jadi saya tidak mau bahas di situ, mungkin saya cuma mau katakan 2 hal di sini. 2 hal atau 3 hal, mungkin 2 hal. Pertama sekali adalah kita harus mengakui setiap negara tuh punya bahasa begitu. Oke? Ada bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Jadi kita harus paham itu. Menurut saya, saya bukan pakar bahasa, tapi apabila ada 2 negara, jadi 2 negara itu memiliki 2 peraturan yang berbeda. Jadi kita harus sadar 2 negara ada bahasanya sendiri. Jadi nggak usah harus dihormati. Itu bahasanya, itu bahasanya. Oke? Yang kedua adalah kesilapan. Saya kurang tahu ada itu kesilapan ataupun bagaimana apabila mengatakan tidak ada bahasa Indonesia, apabila mengatakan suku Jawa, suku Sunda itu semuanya adalah suku Melayu, bangsa Melayu. Jadi apabila mengatakan seperti itu, seolah-olah Indonesia nggak ada nih begitu guys. Seolah-olah negara Indonesia tidak wujud sama sekali. Jadi menurut saya itu satu kata-kata yang harus diberi klarifikasi oleh Malaysia ataupun profesor tersebut. Karena menurut saya walaupun asalnya kita satu negara, tapi kalau sudah merdeka itu peraturannya sudah beda gitu. Jangan coba mencampur urusan negara lain begitu. Peraturannya beda-beda sesuai dengan bagaimana mereka mau membentuk kerajaannya seperti apa, konsepnya seperti apa. Itu hal dia, hal negara kita sama seperti kita berkeluarga nih. Walaupun itu ada anak kita, bila dia sudah berkahwin, kita nggak bisa campuri urusan keluarga anak kita kecuali kita diperlukan begitu. Itu terserah mau bawa seperti apa, konsep keluarganya seperti apa. Nggak usah mencampuri urusan tetangga yang lain begitu. Jadi begitulah kenapa Indonesia begitu marah terhadap Malaysia, karena seolah-olah dia sudah memelayukan Indonesia, yang Indonesia itu sudah berjuang habis-habisan untuk menyatukan suku-suku yang ada di Indonesia dalam konsep bahasa Indonesia. Tiba-tiba datang Malaysia bilang, kamu tuh Melayu begitu. Nah, jadi berlaku penolakan di situ karena kepercayaan orang Indonesia itu sejak dulu, dan itu yang menyatukan pelbagai suku dengan ratusan suku yang ada di Indonesia, dan itu yang dipercaya oleh mereka itu bahasa Indonesia. Tiba-tiba jadi Melayu, pastilah mereka akan marah karena kamu Jawa, Melayu ya kamu begitu, nggak mungkin begitu. Jadi itu kesilapannya di situ sebenarnya. Jadi saran saya di sini sebagai YouTuber atau sebagai orang yang memerhati, pendengar dan juga belajar juga, semoga Malaysia Indonesia duduk di satu kursi ataupun di satu meja, bahaskan satu kebijakan yang bisa dipersetujui oleh 2 negara tanpa berat sebelah. Ini alam Melayu, yang ini bahasa Indonesia. Nah, harus ada supaya ego setiap, sebab masing-masing ada kisahnya yang sendiri nih, kisah Melayu, kisah Indonesia. Jadi duduk dan diskusi, barulah tidak bisa terus bilang Indonesia itu nggak ada, cuma ada Melayu. Pastilah Indonesia nggak mau, karena mereka itu percaya cuma ada bahasa Indonesia. Melayu itu cuma suku yang ada di Indonesia. Jadi itu yang harus ada. Walaupun kita ini terlalu pandai, tapi janganlah disebabkan kepandaian itu kita tidak bercakap sesuai dengan situasi. Begitulah. Oke, jadi minta maaf kalau ada tersalah. Kalau mau menghujat saya, terserah, ini pandangan saya ya sebagai pribadi, dan saya menghormati apapun peraturan yang ada di dalam negara orang lain.
Kalau di Malaysia menggunakan Melayu, ya gunakan Melayu. Kalau di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Selagi mana tidak merugikan mana-mana negara. Lanjut. Tapi kalau merugikan mana-mana negara, harus ditantang. Oke? Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih yang menonton video ini. Terima kasih juga yang berikan video ini kepada saya. Otak saya nih jadi bingung. Jadi tambah lagi beban pikiran saya, guys, dengan komentar-komentar yang mungkin akan menghujat saya, penjilat, pengkhianat, pindah negara lagi dan sebagainya. Ya Allah. Tapi enggak apa-apa. Inilah tantangan saya, inilah cabaran saya, dan apa yang paling penting, saya belajar sesuatu. Kalau kamu orang Malaysia yang menonton ataupun orang Indonesia yang tidak menerimanya, nggak apa-apa begitu. Yang penting saya sudah mendengar dan itu kepercayaan saya. Saya harus menghormati hak negara orang lain. Saya harus menghormati bahasa Indonesia dan saya juga harus menghormati bahasa Melayu. Tapi kalau mengatakan bahasa Melayu itu bahasa Indonesia itu nggak ada, menurut saya, aduh, janganlah, jahat sekali begitu. Oke, jahat sekali karena tidak menjaga hati orang lain begitu. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.